Tapi terkadang peristiwa itu lewat begitu saja. Sudah hadir kepada kehidupan kita, peristiwa itu kemudian memenderitakan kita, bisa jadi karena kita nggak punya ilmunya. Memerosokkan kita, jatuh ke lembah kehinaan, sementara kita tidak mendapatkan pelajaran apa-apa. Undangan. Berdoa kepada Allah pada hakikatnya adalah mengundang Allah. Membiarkan diri kita untuk diurus dan diatur oleh Allah. Karena berdoa bukan berarti kita mengatur Allah, mengurus dan mengatur Allah, supaya Allah mengikuti segala keinginan-keinginan kita. Tapi doa itu artinya adalah mengundang. Mengundang Allah berarti menyediakan segala kondisi yang menyebabkan Allah hadir. Itu sebabnya banyak sekali orang-orang yang menganjurkan kepada kita, berdoalah dengan Asmaul Husna. Karena anjuran itu sesungguhnya berdasarkan Al-Quran. Tapi sayang sekali dalam prakteknya, kemudian kita menggunakan nama-nama Allah yang ada dalam Asmaul Husna, dibaca berulang-ulang tanpa pemahaman. Padahal sesungguhnya, nama-nama Allah yang ada di 99 Asmaul Husna itu, pada hakikatnya adalah sarana untuk menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Dan saat kita bisa menghadirkan Allah, berarti kita sudah sukses mengundang Allah. Kalau Allah sudah hadir, apalagi yang mau kita cari? Hasbi Allah. Maka Allah akan mencukupkan segalanya kepada kita. Jadi ad-doa itu artinya adalah undangan. Itu sebabnya dalam prakteknya, doa itu sesungguhnya adalah wujudnya pikiran kita. Yang kedua, kata-kata kita. Yang ketiga adalah perbuatan kita sendiri. Semakin sering kita memikirkannya, semakin sering kita membicarakannya, semakin sering kita melakukannya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita bicarakan, dan apa yang kita lakukan, itu akan mewujud menjadi sebuah kenyataan. Banyak di antara kita yang rajin memanjatkan doa-doa kepada Allah. Tapi pada saat yang bersamaan, setelah kita memanjatkan doa-doa kepada Allah, kemudian kita menegasikan yang kita panjatkan dengan pikiran, kata-kata, dan perbuatan yang kontradiktif dengan yang kita panjatkan. Kalau kita menapakuri 99 asma Allah, dimulai dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, terus sampai puncaknya adalah As-Sabur. Mengundang Allah di dalam diri kita adalah menciptakan kondisi agar Allah hadir. Bagaimana caranya? Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman, yang maha pengasih. Bagaimana mungkin Allah akan hadir yang maha pengasih kalau kita tidak mengkondisikan hadirnya Sang Maha Pengasih? Allah yang maha pengasih tidak akan pernah menghadiri para pembenci. Allah yang maha pengasih tidak akan pernah menghadiri orang yang pilih kasih. Allah yang maha pengasih tidak mungkin menghadiri orang-orang yang iri hati. Allah yang maha pengasih tentu saja akan menghadiri orang-orang yang sudah menselaraskan dirinya dengan sifat Allah yang maha pengasih. Itu sebabnya Allah ngasih batasan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi mekanisme perbuatan baik itu baru dikatakan perbuatan baik kalau cara melakukannya persis seperti cara Allah melakukannya kepada kita. Allah menyayangi kita tanpa keinginan, tanpa muatan. Allah menyayangi kita tanpa minta balasan apapun dari kita. Jadi sangat berbeda kalau kita melakukan tindakan kebaikan semata-mata karena kita menggandengkan kebaikan kita dengan muatan-muatan di belakang. Seorang sufi besar yang bernama Ibrahim bin Adam.
Beliau menyampaikan sebuah pesan spiritual yang sangat luar biasa, yang kalau kita kaji kedalaman pesannya itu sangat luar biasa bagi orang-orang yang tahu. Ada 10 perkara yang menyebabkan doa seseorang itu tidak terkabul. Ada 10 perkara yang menyebabkan ajakan dia untuk menghadirkan Allah tidak sukses. Perkara yang pertama adalah menyangkut Allah. Perkara yang kedua adalah menyangkut Al-Quran. Perkara yang ketiga adalah menyangkut Rasulullah Muhammad SAW. Perkara yang keempat menyangkut iblis. Perkara yang kelima menyangkut surga. Perkara yang keenam menyangkut neraka. Perkara yang ketujuh menyangkut kematian. Perkara yang kedelapan menyangkut nikmat. Perkara yang kesembilan menyangkut aib orang. Dan perkara yang ke-10 menyangkut kuburan. Saya akan urai satu persatu hakikat dari pesan beliau ini. Semoga kita mendapatkan berkah. Yang pertama, yang menyebabkan kita gagal menghadirkan Allah, atau kita gagal merasakan kehadirannya, yang pertama menyangkut Allah itu sendiri. Banyak orang yang menyatakan diri sudah mengenal Allah, tapi kemudian pada saat yang bersamaan dia tidak menegakkan hak-hak Allah. Bila seseorang menyatakan mengenal Allah, tapi saat bersamaan tidak menegakkan hak-hak Allah, itu artinya dia belum mengenal Allah. Itu sebabnya kunci awal untuk menghadirkan Allah, agar Allah mudah diundang oleh kita, dan Allah hadir memenuhi undangan kita, menjadi tamu kita, dan kita juga menjadi tamunya Allah. Yang pertama adalah kenali Allah, lalu tegakkan hak-haknya Allah. Banyak di antara kita yang menyebut Allah. Kalau ditanya juga katanya sudah menyembah Allah, tapi tidak kenal dengan Allah yang dia sembah. Jangan-jangan Allah yang dia sembah bukan Allah yang menciptakan dia, tapi Allah yang diciptakan oleh dia berdasarkan persepsi dia sendiri. Sejak lama kita diajarkan, katanya Allah itu maha pengasih, katanya Allah itu maha penyayang. Yang namanya maha itu pasti tak terbatas. Tapi pada saat yang bersamaan kita pun sering merendahkan Allah dengan menyatakan Allah itu tukang menghukum kalau kita tidak baik padanya. Allah itu tukang memberi kalau kita baik padanya. Jadi seakan-akan Allah itu memiliki sifat kita. Allah baru memberi kalau kita baik padanya. Dan Allah itu kemudian benci sama kita, bahkan menghukum kita saat kita tidak baik padanya. Padahal sifat itu bukan sifatnya Allah. Itu justru sifat kita sendiri yang pengasihnya tidak maha. Yang pengasihnya terbatas. Sesuatu yang maha, sesuatu yang terbatas, tentu saja tidak bisa dibatasi. Di Jakarta sekarang, berapa ribu sepeda motor yang sedang hidup mesinnya? Di Jakarta sekarang, berapa ribu mobil yang sedang hidup mesinnya? Dan semua panas dari sepeda motor, panas dari mesin mobil, dikeluarkan ke udara. Tapi apakah udara kemudian meradang? Tiba-tiba menjadi panas luar biasa karena menerima panas dari sepeda motor, panas dari mobil yang hidup? Ternyata tidak. Udara saja yang terbatas menerima panas dari sekian ribu sepeda motor, sekian ribu mobil yang hidup mesinnya saat ini tidak meradang menjadi berubah. Itu baru udara yang terbatas. Bagaimana mungkin ya Allah yang tanpa batas menjadi berubah ketika ada sebuah tindakan yang terbatas? Bagaimana mungkin yang Allah yang maha pengasih tiba-tiba dia berubah? Cuman karena kita melakukan tindakan tidak sesuai dengan keinginan dia. Dia akan tetap menyayangi kita, apapun tindakan kita. Jadi mempersepsi Allah seperti mempersepsi diri kita sendiri secara tidak langsung. Sesungguhnya kita sudah merendahkan Tuhan Allah kita sendiri. Jangan-jangan yang dipanggil Allah dalam tanda kutip oleh kita bukan Allah yang menciptakan kita, bukan Allah yang maha segalanya. Allah yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Bahkan yang lucu, kita sering mengatakan ketika dapat berkah, ini dari Allah. Ketika dapat musibah, ini dari Allah. Memangnya Allah menciptakan berkah? Memangnya Allah menciptakan musibah? Berkah dan musibah itu sebutan yang diciptakan oleh kita sendiri. Saat sesuatu yang datang kepada kita memenuhi harapan-harapan kita, kita sebut berkah. Saat yang datang kepada kita tidak memenuhi harapan-harapan kita, kita sebut itu musibah.
Kata musibah dan berkah, sebetulnya itu judul yang kita berikan terhadap peristiwa yang kita bagi menjadi dua. Bagi Allah segala peristiwa baik-baik saja. Bagi Allah segala peristiwa netral-netral saja. Dan semua peristiwa itu pasti baik dalam pandangan Allah. Makanya ketika kita tidak bisa membaca semua kebaikan Allah, semua tindakan Allah, dan tidak bisa membaca kehadiran setiap peristiwa yang datang kepada kita sebagai kebaikan Allah, maka di situ kita akan mendikotomikan sebuah peristiwa yang hadir ke dalam diri kita. Jadi kapan kita bisa menegakkan hak-hak Allah? Tentu saja ketika kita sering menyatukan diri dengan sifat-sifat pengasih dan penyayangnya. Dan jangan lupa, sifat itu tidak pernah bisa hadir kepada kita dengan kita memahaminya. Karena sifat itu baru hadir kepada kita ketika kita mengalaminya. Oleh karena itu, tidak mungkin kita kemudian bisa menghadirkan sifat-sifat Allah dengan membaca buku atau kitab tentang sifat-sifatnya Dia. Kita tidak mungkin menyatu dengan air dengan membahas sifat-sifat air. Satu-satunya cara untuk menyatukan kita agar kita mendapatkan sifat-sifat air, maka kita harus menyatu dengan air. Satu-satunya cara untuk merasakan sifatnya api, berarti kita harus menyatu dengan api. Satu-satunya cara untuk merasakan sifat-sifatnya, maka kita harus menyatu dengan Dia. Itulah yang pertama. Ya, undangan seseorang kepada Allah tidak akan terlaksana apabila dia tidak mengkondisikan dirinya sebagaimana sifat-sifat Allah. Allah yang Maha Penyabar. Maka Allah untuk hadir pada diri kita, Allah hadirkan dulu pertama kepada kita utusan Allah. Siapa utusan Allah? Yang tentu saja orang-orang yang tidak sabar. Ketika orang yang tidak sabar dihadirkan kepada kita, tujuan Allah satu. Untuk meluaskan dan menumbuhkan kembali kesabaran kita. Saat kita tumbuh kesabarannya, maka Allah menjadi sangat mudah. Karena Allah juga rindu sebetulnya dengan kita. Cuman kita dengan Allah dipisahkan oleh kita sendiri. Dipisahkan oleh sifat-sifat yang sangat menjauhkan kita dari Allah. Jadi harus kita baca. Kalau ada orang yang dihadirkan Allah untuk membenci kita, bukan berarti Allah sedang mengutus kita untuk menanamkan kebencian kepada kita. Harus dibaca oleh kita bahwa orang yang membenci kita dihadirkan Allah. Tujuannya apa? Supaya sifat Rahman dan Rahim kita tumbuh lagi. Karena dengan cara menghadirkan orang yang semacam itu, kita akan ditumbuhkan. Tapi apa yang terjadi? Kebanyakan yang tidak sadar, saat dihadirkan orang-orang yang membenci kita, malah kita membenci dia. Nah, itulah yang gagal kita. Gagal memahami tujuan Allah menghadirkan sebuah peristiwa. Itu sebabnya di dalam Al-Quran, terutama surat Al-A'raf, ada pernyataan Allah yang sangat indah. Pernyataannya begini, barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dialah orang yang beruntung. Tapi barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, dialah orang yang merugi, disebabkan mereka tertutup terhadap tanda-tanda Allah. Jadi kapan seseorang itu bisa timbangan kebaikannya besar dan banyak? Satu, apabila dia terbuka terhadap semua tanda-tanda Allah. Dan kapan dia menjadi orang yang rugi dan timbangan amal kebaikannya ringan? Itu tepat pada saat dia tertutup terhadap tanda-tanda Allah. Makanya tugasnya kita belajar agama adalah mencerdaskan pikiran kita. Mencerdaskan pikiran kita agar pikiran ini bisa memiliki sebuah ketajaman untuk melihat pesan-pesan apa di balik kehadiran setiap peristiwa. Makanya jangan salah kalau kemudian banyak orang yang sering menyebut-nyebut kata Allah, tetapi dia tidak memahami dan mengenal kepada Allah, lalu kemudian dalam perjalanannya dia pun tidak menegakkan hak-hak Allah. Disitulah yang menyebabkan itu menjadi hambatan Allah untuk hadir pada orang itu. Jadi kalau kita sekarang ini jiwa kita merasa terasing di rumah kita sendiri, karena kita tidak merasa bersatu dengan Allah, itu penyebab yang pertama karena kita sering mengatakan mengenal, pada sesungguhnya tidak mengenal, dalam saat yang bersamaan kemudian kita tidak menegakkan hak-hak Allah. Mari kita baca yang berikutnya lagi. Kan banyak peristiwa yang hadir ke dalam kehidupan kita, tapi terkadang peristiwa itu lewat begitu saja. Sudah hadir kepada kehidupan kita, peristiwa itu kemudian memenderitakan kita, bisa jadi karena kita nggak punya ilmunya. Memerosokkan kita, jatuh ke lembah kehinaan, sementara kita tidak mendapatkan pelajaran apa-apa. Makanya hidup kita akan terus-menerus didera oleh kegagalan demi kegagalan. Makanya ada kata gagal, ada kata berhasil. Kapan kita mengatakan sesuatu berhasil? Ketika sesuatu yang datang kepada kita cocok dengan keinginan kita. Kapan kita mengatakan gagal? Ketika yang datang kepada kita tidak cocok dengan keinginan kita. Padahal sesungguhnya tidak ada keberhasilan, tidak ada kegagalan bagi Allah. Kenapa? Ketika kita mendapatkan sesuatu yang disebut keberhasilan,
Di situ ada pesan Allah. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang disebut kegagalan, di situ juga ada pesan Allah. Tugas kita sesungguhnya bukan menilai ini keberhasilan, ini kegagalan, tetapi membaca di balik dua peristiwa itu pesan apa. Bahkan kegagalan, bagi orang yang bisa membaca pesan di balik kegagalan, sesungguhnya itu pun adalah keberhasilan. Jadi kuncinya adalah bagaimana ketajaman kita. Itu sebabnya agama bertugas untuk mengajarkan pikiran, agar pikiran selalu selaras dengan jiwa kita. Itu yang pertama. Tentu saja proses mengenal kepada Allah dimensinya sangat luas. Dan yang luar biasa dari Allah yang tanpa batas, Allah juga mengenalkan dirinya tanpa batas. Hebatnya Allah, cara beliau mengenalkan diri pada setiap hambanya, itu cocok sesuai dengan kadar hambanya saat itu. Jadi Allah tidak pernah memaksakan dirinya untuk ingin dikenal sepenuhnya, seutuhnya tidak. Mereka yang tahap berpikirnya seperti ini, tingkat kedewasaannya sampai di sini, cara berpikirnya sampai di sini, Allah mengenalkan dia sampai sekadarnya dia. Tetapi ketika seseorang sudah naik tingkatannya, cara berpikirnya sudah naik lagi, kedewasaan berpikirnya sudah naik lagi, keluasan jiwanya sudah naik lagi, Allah juga mengenalkan dirinya di dimensinya dia. Jadi kalau ada penduduk bumi sekarang 7 miliar dengan cara berpikir yang berbeda, dengan kadar yang berbeda, Allah mengenalkan diri tanpa batas. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya sudah mengenal Allah, berarti dia sedang berbicara sebuah titik. Seakan-akan pengenalan pada Allah dapat dibatasi oleh titik yang dia persepsikan. Padahal proses pengenalan kepada Allah dimensinya tanpa batas. Karena dimensinya tanpa batas, berarti kita tidak boleh dong satu dengan yang lain saling membandingkan. Jangan bandingkan kita dengan siapapun, jadilah diri kita sendiri. Jadi kalau belajar spiritual, kemudian kita punya guru, lalu kita banding-bandingkan, kok saya dikasih ini sama guru, kok orang lain dikasihnya itu, kok saya dikasihnya doa ini, kok orang lain dikasihnya doa itu. Mulai nggak benar itu belajar spiritual. Padahal spiritual itu sifatnya individual. Apa yang diajarkan guru padamu, ya sudah, itu bagianmu. Yang diajarkan guru kepada yang lain, ya sudah, itu juga bagian yang lain. Jangan dibandingkan. Lihat orang-orang yang tekun membandingkan dirinya dengan orang lain, biasanya tidak pernah maju spiritualnya. Karena menempatkan Allah dan dirinya di tempat yang salah. Allah akan mengenalkan dirinya kepada setiap orang sesuai dengan kadarnya. Makanya dalam bahasa simbolik, dalam Quran Allah mengatakan, Allah kemudian menurunkan hujan itu sesuai dengan kadarnya. Siapa yang cawannya lebih besar, dia akan kedapatan air hujan lebih banyak. Siapa yang cawannya kecil akan mendapatkan air hujan ya sesuai dengan ukuran cawannya. Siapa yang datang kepada Allah membawa gayung, dia dapat satu gayung. Siapa yang datang kepada Allah membawa ember, dia dapat satu ember. Siapa yang datang kepada Allah membawa drum, dia dapat satu drum. Dan siapa yang datang kepada Allah membawa samudra, dia pun akan mendapatkan cinta dan kasihnya sebesar samudra. Itulah keadilan Allah. Keadilan Allah bukan berarti Allah bertindak sama pada semua orang. Karena setiap kelahiran diciptakan oleh Allah untuk tujuan yang berbeda. Makanya berhenti membandingkan diri kita dengan siapapun. Jadilah diri kita sendiri. Makanya mereka yang sering berubah dengan apa kata orang tentang dirinya, tidak pernah menjadi dirinya sendiri. Biasanya hidupnya menjadi lelah. Bahkan berjuang untuk dicintai oleh orang lain pun, ya, membuat kebaikan, membuat perubahan pada diri semata-mata karena ingin dicintai orang. Kalau kita melakukan perubahan pada diri kita semata-mata karena kita ingin dicintai orang, maka perubahan kita sebenarnya bukan perubahan tentang diri kita. Itu adalah kita sedang menjadi orang lain. Jadi kalau ayam jago itu punya sifat, ya, kalau sudah dikasih taji di kakinya, kemudian dipertemukan dengan ayam jago yang lain, biasanya dia tidak pernah menghindar. Jarang dua ayam jago yang sudah dikasih taji dalam kontes sabung ayam, kemudian kedua ayam itu menolak ya pada bosnya, lalu dia mengatakan saya tidak mau bertarung. Jarang. Biasanya kalau ayam sudah dikasih taji, ya, kemudian dipertemukan dengan jagoannya, dan kemudian majikannya sorak-sorai, pasti dua ayam itu akan bertarung. Dan biasanya dia juga akan cenderung menyakiti ayam yang lain. Sebelum ayam itu betul-betul ya kalah, dia tidak akan pernah berhenti bertarung. Padahal lupa dia sebetulnya sedang dikendalikan oleh orang lain. Dia sedang dikendalikan oleh majikannya. Karena ayam jago ya tidak pernah menjadi dirinya sendiri. Jadi kalau manusia itu dihasut oleh orang lain, kemudian bertarung dengan orang lain, bahkan menyakiti orang lain, ya kira-kira ayam jago lah. Bedakan dengan siput. Coba kalau siput, ya, siput disuruh pertandingan lari, ya siput, dia jadi dirinya sendiri.
Jarang kemudian siput tiba-tiba mengubah dirinya. Dari yang jalannya lambat tiba-tiba menjadi jalan cepat. Enggak. Dia jalannya lambat saja. Justru siput sedang ingin menunjukkan pada yang memiliki siput, inilah aku. Ketika dipaksa untuk lari, ya siput santai aja. Tapi suatu saat mungkin di luar pemaksaan kita, tiba-tiba siput naik pohon. Tahu-tahu sudah di puncak pohon aja. Tapi ayam jago nggak pernah naik puncak pohon. Mungkin kita mengira karena ayam jago punya sayap, dia bisa mencapai puncak pohon. Padahal siput itu yang jalannya lambat gitu. Dengan kepercayaan dirinya, menjadi dirinya sendiri, lambat laun dia naik ke puncak pohon. Jadi orang-orang yang hidupnya sudah menjadi dirinya sendiri, berubah bukan karena ingin dicintai, berubah bukan karena ingin dihormati, berubah bukan karena ingin orang simpati sama dia, berubah karena ingin menjadi dirinya sendiri. Lihat, orang seperti itu lama-kelamaan sampai di puncak. Tapi orang yang sering ya membiarkan dirinya menjadi apa kata orang tentang dirinya, biasanya tidak pernah menjadi siapa-siapa. Itulah yang sering kita lupakan. Ya, yang sering kita lupakan. Itu sebabnya yang pertama ya dan yang paling utama dalam proses menghadirkan Allah adalah proses mengenali Allah. Jadi berulang-ulang saya mengatakan, cara mengenal Allah yang paling jitu adalah dari Allahnya itu sendiri. Mengenal Allah jangan lewat buku. Mengenal Allah apalagi lewat orang. Mengenal Allah jangan minta penjelasan pada orang. Karena belum tentu orang yang menjelaskan Allah, dia tahu tentang Allah. Kalau Allah dijelaskan, yang dijelaskan pasti bukan Allah. Itu persepsi tentang Allah. Itu sebabnya di Quran ada pernyataan Allah yang sangat indah. Wa may yattabi'u aksarahum illa dzanna. Inna dzanna kana la yughni minal haqqi syai'a. Kebanyakan manusia mengikuti sesuatu itu hanya dengan zon. Zon itu sakwa sangka. Dan mereka yang mengikuti sesuatu dengan sakwa sangka itu bukanlah mengikuti kebenaran, tapi itu mengikuti persepsinya sendiri yang disebut dengan pembenaran. Cirinya apa? Kalau orang belajar pembenaran biasanya suka berdebat. Kalau orang belajar kebenaran, justru perdebatan dibebaskan oleh kebenarannya sendiri. Nah, ciri orang yang belajar kebenaran biasanya tidak pernah berdebat. Dia asik saja dengan dirinya sendiri. Makanya orang yang sudah asik dengan dirinya sendiri, ya sudah tidak tergoda dengan apa kata orang tentang dirinya sendiri, maka peluang untuk menjadi diri sendiri menjadi sangat besar. Lama-kelamaan sudah sampai di puncak aja. Jalan walaupun pelan tapi pasti. Itu yang pertama. Jadi hambatan utama menghadirkan Allah itu karena yang pertama kita tidak mengenal dia. Akibatnya kita pun tidak menegakkan hak-haknya. Padahal kalau kita menyadari tujuan utama kita dicipta oleh Allah untuk Allah. Kalau tujuan kita dicipta oleh Allah untuk Allah, maka tugasnya kita kan menyerahkan diri seutuhnya pada Allah. Biarkan diri kita dipakai oleh Allah untuk tujuan Allah, bukan menggunakan Allah untuk tujuan-tujuan kita. Di situ banyak yang salah. Lalu doa menjadi cara mengatur Allah supaya Allah mengikuti segala keinginan-keinginan dia. Saat Allah tidak mengikuti keinginan dia, dia sebut Allah tidak mengabulkan doa dia. Padahal sesungguhnya setiap permintaan pasti Allah kabulkan. Cuman kita tidak mengerti setiap pengkabulan Allah. Karena setiap pengkabulan Allah itu ada prosesnya. Bagaimana prosesnya? Contoh, ya Allah, jadikanlah aku orang yang sabar. Jadi proses sama Allah. Dan tujuan akhirnya apa? Allah ingin hadir bersama orang sabar itu. Ingin menyatu dengan dia. Makanya caranya oleh Allah, mohon maaf ya, dipasangkan mungkin kita dengan orang yang kurang sabar. Dipasangkan dengan tetangga yang kurang sabar. Dipasangkan dengan teman bekerja yang kurang sabar. Ditakdirkan juga punya anak-anak yang kurang sabar. Begitu dibaca, ya Allah, ternyata kehadiran mereka semua adalah cara Engkau mengabulkan doaku. Karena suatu saat aku akan menjadi orang yang sabar. Setelah aku menjadi orang yang sabar, sesabar Engkau, maka Engkau menjadi hadir. Itu kuncinya doa. Makanya kalau sudah sampai di titik itu, yang terakhir kan doa cuma satu, hasbi Allah. Cukuplah Engkau. Agak panjang sedikit, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi yang paling pendek dan doanya para nabi, para rasul cuma satu, hasbi Allah. Kapan hasbi Allah itu meluncur dari mulut kita? Bukan rekayasa, tapi tepat pada saat kita sudah bisa mengubah seluruh penderitaan, bukan sesuatu yang memenderitakan kita lagi. Makanya agama harus mengubah sudut pandang yang memenderitakan menjadi sudut pandang yang tidak memenderitakan. Karena segala penderitaan berasal dari pikiran kita sendiri. Jadi kita lupa ya selama ini dikiranya penderitaan itu di luar. Padahal penderitaan itu adanya di sudut pandang pikiran kita. Makanya saat kita berhasil mengubah sudut pandang pikiran kita dari pikiran yang memenderitakan menjadi pikiran yang mendamaikan, yang menenteramkan. Karena kita sudah bisa memahami, sudah bisa menerima, maka ujungnya kita juga akan rela berkorban. Itulah cinta kepada Allah. Yang kedua, kata Ibrahim bin Adam.